Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas penelitian operasional dengan materi transportasi Northwest Corner Method dengan studi kasus pendistribusian suku cadang dari perusahaan sinar ke produsen. Untuk mata kuliah penelitian operasional dengan dosen pengampu Bu Eni Aryani. Kelompok 2 Paralel A, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik dan Sains Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Veteran Jawa Timur. Kelompok 2 dengan saya sebagai ketua, Muhammad Andarul Abiu 23 dengan NPM 23033010070. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bagus Wibowo dengan NPM 230320101072 sebagai Wakil Ketua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abiy Alikam dengan NPM 23077. Baik, perkenalkan saya Farhan Arifki dengan NPM 23088. Dengan studi kasus, yaitu perusahaan Sinar adalah sebuah perusahaan yang memproduksi suatu suku cadang yang disetorkan kepada tiga produsen mesin, yaitu produsen satu, produsen 2, dan produsen 3. Suku cadang tersebut diproduksi di dua pabrik, yaitu di Semarang dan di Madiun. Kapasitas produksi per bulan pada masing-masing pabrik yaitu di Semarang 8.500 unit dan di Madiun 10.000 unit. Permintaan suku cadang dari ketiga produsen mesin itu adalah produsen satu sebanyak 5.500 unit, produsen 2 sebanyak 9.200 unit, dan produsen 3 sebanyak 6.300 unit. Biaya pengiriman satu unit suku cadang dari dua pabrik ke tiga produsen mesin adalah yaitu dari pabrik Semarang ke produsen satu Rp25, pabrik Semarang ke produsen 2 Rp40, pabrik Semarang ke produsen 3 Rp30. Pabrik Madiun ke produsen satu Rp27, pabrik Madiun ke produsen 2 Rp35, pabrik Madiun ke produsen 3 Rp30. Sehingga soalnya yaitu buatlah rencana pengangkutan dari pabrik-pabrik tersebut ke masing-masing produsen mesin sehingga total biaya transportasi minimum dengan Northwest Corner Method. Kemudian di sini terdapat penyelesaian. Eh, Kemudian literasi 1 untuk kapasitas dari pabrik Semarang sebanyak 8.500 unit, kapasitas dari pabrik Madiun sebanyak 10.000 unit, lalu kapasitas dari pabrik Semu sebanyak 2.500 unit. Untuk permintaan, produsen satu meminta sebanyak 5.500 unit, produsen 2 meminta 9.200 unit, produsen 3 meminta 6.300 unit. Sehingga kapasitas dan permintaan sudah sama, yaitu 21.000 unit. Untuk dari pabrik Semarang mengirim ke produsen satu sebanyak 5.500 unit. Untuk pabrik Semarang mengirim ke produsen 2 sebanyak 3.000 unit. Pabrik Medion ke produsen 2 mengirim sebanyak 6.200 unit. Pabrik Medion ke produsen 3 mengirim sebanyak 3.800 unit. Pabrik Semu ke produsen 3 mengirim sebanyak 2.500 unit. Sehingga didapatkan nilai Z sama dengan 5.500 dikali 25 ditambah 3.000 dikali 40 ditambah 6.200 dikali 35 ditambah 3.800 dikali 30 sama dengan 588.500 rupiah. Kemudian di sini ada pengujian biaya transportasi. Untuk segi 4 Semarang produsen 3 melalui Semarang produsen 3 dikurangi Semarang produsen 2 ditambah Madiun produsen 2 dikurangi Madiun produsen 3. Menghasilkan 30 dikurangi 40 ditambah 35 dikurangi 30 dengan hasil negatif 5. Untuk segi 4 Madiun produsen 1 melewati Madiun produsen satu dikurangi Madiun produsen 2 ditambah Semarang produsen 2 dikurangi Semarang produsen satu menghasilkan 27 dikurangi 35 ditambah 40 dikurangi 25 sama dengan 7. Untuk segi 4 Semu produsen satu melewati Semu produsen satu dikurangi Semarang produsen satu ditambah Semarang produsen 2 dikurangi Madiun produsen 2 ditambah Madiun produsen 3 dikurangi Semu produsen 3 menghasilkan 0 dikurangi 25 ditambah 40 dikurangi 35 ditambah 30 dikurangi 0 sama dengan 10. Untuk segi 4 Semu produsen 2 melewati Semu produsen 2 dikurangi Semu produsen 3 ditambah Madiun produsen 3 dikurangi Madiun produsen 2 menghasilkan 0 dikurangi 0 ditambah 30 dikurangi 35 sama dengan negatif 5. Untuk yang dipilih segi 4 segi 4 Semarang produsen 3. Terdapat tabel iterasi 2 untuk kapasitas dari pabrik Semarang sebanyak 8.500 unit.
lalu pabrik Madiun sebanyak 10.000 unit, dan pabrik Semut sebanyak 2.500 unit. Dan untuk permintaannya, eh, dari produsen satu meminta sebanyak 5.500 unit, produsen 2 meminta 9.200 unit, dan produsen 3 meminta 6.300 unit. Di sini kapasitas dan permintaan sama, yakni 21.000 unit. Lalu dari pabrik Semarang ke produsen satu mengirim sebanyak 5.500 unit. Lalu dari pabrik Semarang ke produsen 3 mengirim sebanyak 3.000 unit. Lalu dari pabrik Madiun ke produsen 2 mengirim sebanyak 9.200 unit. Lalu dari pabrik Madiun ke produsen 3 mengirim sebanyak 800 unit. Lalu eh, dari pabrik Semu ke produsen 3 mengirim sebanyak 2.500 unit. Sehingga didapatkan nilai Z-nya yaitu 5.500 dikali 25 ditambah 3.000 dikali 30 ditambah 9.200 dikali 35 ditambah 800 dikali 30 sama dengan 573.500 rupiah. Selanjutnya, pengujian biaya transportasi. Terdapat segi 4 Semarang persen 2 sama dengan Semarang persen 2 dikurangi Semarang persen 3 ditambah Madiun persen 3 dikurangi Madiun persen 2 sama dengan 40 dikurangi 30 ditambah 30 dikurangi 35 dengan hasilnya 5. Lalu segi 4 Madiun persen 1 sama dengan Madiun persen 1 dikurangi Madiun persen 3 ditambah Semarang persen 3 dikurangi Semarang persen 1 sama dengan 27 dikurangi 30 ditambah 30 dikurangi 25 dengan nilai 2. Lalu segi 4 semu persen 1 sama dengan semu persen 1 dikurangi semu persen 3 ditambah Semarang persen 3 dikurangi Semarang persen 1 sama dengan 0 dikurangi 0 ditambah 30 dikurang 25 sama dengan 5. Lalu segi 4 semu persen 2 sama dengan semu persen 2 dikurangi semu persen 3 ditambah Madiun persen 3 dikurangi Madiun persen 2 sama dengan 0 dikurangi 0 ditambah 30 dikurang 35 dengan nilai negatif 5. Di sini negatif 5 dipilih karena nilainya negatif. Selanjutnya, iterasi 3. Untuk kapasitasnya, pabrik Semarang memiliki sebanyak 8.500 unit, pabrik Madiun memiliki sebanyak 10.000 unit, dan pabrik Semu memiliki sebanyak 2.500 unit. Dan untuk permintaannya, produsen 1 meminta sebanyak 5.500 unit, produsen 2 meminta sebanyak 9.200 unit, produsen 3 meminta sebanyak 6.300 unit. Sehingga di sini kapasitas dan permintaannya sudah sama, yakni sebanyak 21.000 unit. Lalu untuk dari pabrik Semarang ke produsen 1 mengirim sebanyak 5.500 unit. Dari pabrik Semarang ke produsen 3 mengirim sebanyak 3.000 unit. Dari pabrik Madiun ke produsen 2 mengirim sebanyak 6.700 unit. Dari pabrik Madiun ke produsen 3 mengirim sebanyak 3.300 unit. Dari pabrik Semu ke produsen 2 mengirim sebanyak 2.500 unit. Sehingga didapatkan nilai Z sama dengan 5.500 dikalikan 25 ditambah 3.000 dikalikan 30 ditambah 6.700 dikalikan 35 ditambah 3.300 dikalikan 30 sama dengan 561.000 rupiah. Lalu untuk pengujian biaya transportasi. Yang pertama segi 4 Semarang produsen 2 sama dengan Semarang produsen 2 dikurangi Semarang produsen 3 ditambah Madiun produsen 3 dikurangi Madiun produsen 2 sama dengan 40 dikurangi 30 ditambah 30 dikurangi 35 sama dengan 5. Lalu yang kedua, segi 4 Madiun produsen 1 sama dengan Madiun produsen 1 dikurangi Madiun produsen 3
ditambah Semarang produsen 3 dikurangi Semarang produsen 1 sama dengan 27 dikurangi 30 ditambah 30 dikurangi 25 sama dengan 2. Lalu yang ketiga, segi 4 semu produsen 1 sama dengan semu produsen 1 dikurangi Semarang produsen 1 ditambah Semarang produsen 3 dikurangi Madiun produsen 3 ditambah Madiun produsen 2 dikurangi semu produsen 2 sama dengan 0 dikurangi 25 ditambah 30 dikurangi 30 ditambah 35 dikurangi 0 sama dengan 10. Lalu yang keempat, segi 4 semu produsen 3 sama dengan semu produsen 3 dikurangi Madiun produsen 3 ditambah Madiun produsen 2 dikurangi semu produsen 2 sama dengan 0 dikurangi 30 ditambah 35 dikurangi 0 sama dengan 5. Karena hasil pengujian biaya transportasi sudah positif semua, maka total biaya transportasi yang dihasilkan sudah paling murah. Perusahaan Sinar sebaiknya mengirimkan suku cadang dari pabrik Semarang ke produsen 1 sebanyak 5.500 unit, pabrik Semarang ke produsen 3 sebanyak 3.000 unit, pabrik Madiun ke produsen 2 sebanyak 6.700 unit, pabrik Madiun ke produsen 3 sebanyak 3.300 unit, dan agar memberikan total biaya transportasi yang minimum yaitu sebesar Rp561.000. Sekian presentasi dari kami untuk mata kuliah penelitian operasional dengan materi transportasi Northwest Corner Method. Semoga apa yang kami sampaikan dapat berguna bagi semua yang menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.